Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wibowo. Saya mahasiswa STIS Yuta Atmaja Subang dengan program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi perseroan terbatas untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah lab pengantar akuntansi 2 dengan dosen pengampu Ibu Silvi Anggraini SE. Apa sih perseroan terbatas itu? Perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha dengan modal anggota dalam bentuk saham. Seluruh pemegang saham merupakan pemilik dari perusahaan yang bertanggung jawab atas tergantungnya besaran saham yang diinvestasikan. Menurut hukum yang ada, tiap pemegang saham tidak memiliki tanggung jawab secara keseluruhan atas kewajiban organisasi bisnis, tetapi hanya dibatasi oleh besarnya penyertaan di dalam organisasi. Bentuk dari badan usaha yang ada di Indonesia banyak yang sudah jadi organisasi terbuka, maka dari itu sudah terdaftar di pasar modal atau Bursa Efek Indonesia. Artinya, perusahaan terbuka adalah perusahaan yang mampu menjual saham dan obligasinya kepada masyarakat untuk menghimpun modal, yakni uang tunai guna mengerjakan kegiatan ekspansi bisnis atau proyek lain yang menguntungkan perusahaan. Sedangkan untuk PT tertutup dapat didirikan minimal oleh 2 orang atau lebih dengan modal minimal 50 juta rupiah. Terdapat 5 karakteristik utama yang membedakan perusahaan terbuka dan perusahaan lainnya. Kelima karakter tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, menawarkan dividen pada investor. Yang ketiga, tidak mendapat fasilitas dari negara. Yang keempat, investor tidak bertanggung jawab atas operasional. Yang kelima, keputusan ditentukan oleh RUPS. Laporan keuangan pada perseroan terbatas antara lain yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan lainnya. Dan materi-materi penjelasan integral dari laporan keuangan apabila diisyaratkan seperti laporan komitmen dan kontingensi untuk entitas yang bergerak di bidang perbankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian saham. Saham merupakan tanda bukti memiliki perusahaan di mana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham atau shareholder atau bisa disebut juga stockholder. Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham atau DPS. Saham biasa atau common stock adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap klaim. Pemegang saham biasa akan mendapatkan keuntungan apabila perusahaan memperoleh laba. Pemegang saham biasa mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian keuntungan atau dividen dan penjualan aset perusahaan apabila terjadi likuidasi. Kemudian ada saham preferen. Saham preferen atau preferred stock adalah gabungan hybrid antara obligasi dan saham biasa. Artinya, di samping memiliki karakteristik seperti obligasi, juga memiliki karakteristik seperti saham biasa.
Karakteristik obligasi misalnya, saham preferen memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi. Saham preferen biasanya memberikan pilihan tertentu atas pembagian dividen. Ada pembeli saham preferen yang menghendaki penerimaan dividen yang besarnya tetap setiap tahun. Ada pula yang menghendaki untuk didahulukan dalam pembagian dividen dan lain sebagainya. Memiliki karakteristik seperti saham biasa, sebab tidak selamanya saham preferen bisa memberikan penghasilan seperti yang dihendaki pemegangnya. Selanjutnya materi saham, yaitu jenis saham preferen. Yang pertama ada saham preferen kumulatif, yang kedua saham preferen non kumulatif, yang ketiga saham preferen partisipasi, yang keempat saham preferen non partisipasi. Karakteristik saham preferen yaitu prioritas dalam pembayaran dividen, hak suara terbatas, tidak memiliki hak voting, tingkat risiko rendah, kebanyakan berbentuk obligasi. Perbedaan saham biasa dan saham preferen. Yang pertama hak suara, yang kedua hak atas laba, yang ketiga prioritas dalam pembayaran dividen, yang keempat tingkat risiko, yang kelima perdagangan di pasar saham. Kemudian apa itu dividen? Jika perusahaan membukukan laba besar, perusahaan bisa membagikan laba tersebut kepada pemegang saham dalam bentuk dividen saham. Arti dividen ini memiliki tujuan untuk mempertahankan tingkat modal perusahaan. Dividen ini memberikan keuntungan kepada penerimanya karena mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan atau stock dividends. Dalam penjelasan lain, arti dividen saham adalah pembayaran dividen yang dilakukan dalam bentuk saham tambahan serta dilakukan bukan dalam bentuk pembayaran tunai. Perusahaan dapat memutuskan untuk membagikan dividen jenis ini kepada pemegang saham jika ketersediaan kas tunai perusahaan terbatas. Untuk dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dihitung berdasarkan selisih antara laba perusahaan dikurangi laba ditahan. Laba yang ditahan ini adalah laba yang disimpan oleh perusahaan untuk membiayai ekspansi di masa mendatang. Lantas apakah perusahaan hanya bisa menggunakan pilihan laba ditahan untuk mengalokasikan laba yang didapatkan? Perusahaan memiliki beberapa pilihan dalam menggunakan laba, yaitu berikut, di mana keputusan penggunaan laba ditentukan oleh RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Jenis-jenis dividen. Yang pertama, dividen tunai. Dividen jenis ini dibayarkan kepada pemilik atau pemegang saham dalam bentuk uang secara tunai. Yang kedua, dividen saham. Jenis dividen ini pada nantinya akan mampu membuat jumlah saham yang beredar menjadi meningkat. Yang ketiga, dividen barang. Merupakan jenis dividen yang dibagikan dalam bentuk barang selain kas. Akan tetapi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam melakukan pembagian dividen barang ini. Yang keempat, dividen utang. Dividen juga dapat diberikan dalam bentuk skrip atau janji utang. Jenis dividen ini disebut sebagai skrip dividen. Dalam skrip yang sudah ada akan dicantumkan jumlah tertentu untuk dibayarkan kepada pemegang skrip. Beberapa istilah yang berkaitan dengan saham. Saham diterbitkan. Saham yang diterbitkan adalah jumlah saham resmi yang dijual dan dimiliki oleh
pemegang saham suatu perusahaan. Saham dijual atau dikeluarkan. Saham ditempatkan, artinya saham tersebut dijual secara kredit. Saham beredar, biaya penempatan, saham yang dibeli kembali, saham yang ditarik, atau saham treasury, agio atau disagio. Disagio merupakan nilai jual lebih kecil dari nilai nominal, sedangkan agio atau premium artinya nilai jual lebih besar dari nilai nominal. Selanjutnya ada nilai pari atau nilai nominal, kemudian ada nilai jual, dan yang terakhir saham yang beredar. Kemudian langsung saja kita bahas contoh soalnya. Mari kita simak. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu PT Jaya Abadi menerbitkan dan menjual secara tunai 2000 lembar saham preferen dan 6000 lembar saham biasa. Nilai nominal setiap lembar saham preferen sebesar 1.500 dan nilai nominal setiap saham biasa sebesar 700. Harga pasar atau harga jual setiap lembar saham preferen dan saham biasa masing-masing 1.800 dan 900. Jumlah saham yang diotorisasi sebanyak 4.500 lembar untuk saham preferen dan 9.000 lembar untuk saham biasa. Sepanjang periode tidak ada jumlah saham yang ditarik kembali dari tangan pemegang saham. Langsung saja kita kerjakan. Langkah pertama, kita menghitung nilai nominal saham preferen. Saham preferen. Ini kita cari nilai nominalnya. Nilai nominal saham preferen yaitu 2000 lembar dikali 1.500. Ini dari nilai nominal setiap lembar saham. Yaitu totalnya 3 juta. Kemudian kita mencari harga jual saham preferen. Yaitu sebanyak 2000 lembar dikali 1.800 sama dengan 3.600.000. Kemudian kita dikurangkan 3.600.000 dikurang 3 juta, maka hasilnya 600. Itu artinya agio saham preferen sama dengan 600.000. Saham preferen sudah selesai. Selanjutnya kita mencari saham biasa, nilai nominal saham biasa. Nilai nominal saham biasa yaitu 6.000 lembar dikali 700 sama dengan 4.200.000. Kemudian kita mencari harga jual saham biasa, yaitu 6.000 lembar dikali 900 sama dengan
5.400.000. 5.400.000. Maka hasilnya agio saham biasa sebesar 1.200.000. Nah, selanjutnya kita bikin jurnalnya. Jurnalnya yaitu kas pada saham preferen pada saham biasa pada agio saham biasa pada agio saham preferen. Kita lihat saham preferennya yaitu 3 juta yang ini. Kemudian saham biasanya yang ini nilai nominalnya 4.200.000. Kemudian agio saham biasanya yang ini 1.200.000. Yang terakhir agio saham preferen yaitu 600. Maka total kasnya yaitu 9 juta. Nah, seperti itu teman-teman. Ini contoh soal dari persamaan terbuka. Untuk contoh soalnya sudah selesai. Saya akhiri. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.